Oke, kembali lagi di review mainan Shadow Super. Kali ini Shadow Super dari seri Zyuranger, atau mungkin ini adalah seri Mighty Morphin Power Rangers untuk versi Amerika. Kalau kita lihat ini bungkus awalnya ya, packaging Shadow Super seperti ini, standar. Kalau misalnya minta delivery dari si Bandai-nya langsung seperti ini. Walaupun ini saya udah beli dari tangan ketiga ya, ini beli dari kalau nggak salah dari Hong Kong, tokonya dari Hong Kong. Oke, ini saya coba buka bagian atas dan kelihatan di situ pose dari member Zyuranger yang ada 6. Oke, kita coba ambil ya. Oke, kita lihat dulu dari boxnya. Boxnya itu di bagian depan ada member Zyurangers dengan pose roll call. Ada warna apa aja? Ada biru, pink, merah, hijau, kuning, dan hitam. Iya, ada 6 Rangers, dan ini adalah mungkin official Six Ranger pertama di seri Super Sentai. Setelah sebelumnya itu belum ada yang official ya. Dan ini salah satu seri Super Sentai yang boleh dibilang cukup monumental, karena ini juga pertama kalinya seri ini dibikin versi Amerikanya dengan judul Mighty Morphin Power Rangers, dengan cerita yang sangat jauh berbeda dengan disesuaikan dengan audiens di Amerika atau mungkin secara internasional ya. Oke, kita lihat dulu boxnya dari pinggir, ini yang tadi ya. Terus kemudian sebelah sini ada Ranger merah dan hijau dengan senjata masing-masing, dan di sini ada 4 Ranger lainnya. Oke. Dan di sini bagian belakang kita lihat ada berbagai macam ini gimmicksnya ya, gimmick untuk bikin finishernya. Terus kemudian ini Ranger merahnya bisa pakai armor dari yang Ranger hijau ya. Dan ini adalah parts yang bisa kita mainkan. Ada berbagai macam senjata ya untuk masing-masing Rangernya, dan juga beberapa optional hands gitu. Oke, kita coba bongkar. Kita unboxing langsung, nggak usah di-cut. Kita buka ya, Sen? Ya. Hari ini saya unboxingnya sama Sen. Mana suara kamu, Sen? Ini kita buka ya. Kita buka. Ada apa di sini? Oke, apa aja di sini kita lihat satu-satu. Oke, pertama di sini saya ambil ini adalah senjata-senjata yang masih dalam warna abu-abu semua, berarti dia harus ditempel stiker. Nah, ini senjata-senjatanya masing-masingnya 5 senjata ya, 5 senjata plus 6 senjata. Ada senjata ini yang pink, yang hitam, terus kemudian yang biru, yang kuning, dan ini ada yang double ya. Ada yang double karena yang si kampak ini yang punya Ranger hitam itu dia ada mode blaster, ada mode yang buat slashernya. Oke, coba kita ambil lagi. Apalagi ini ada armor dari Ranger hijau. Warnanya apa nih? Warna emas. Emas ya? Iya, bagus banget. Aku suka emas. Terus ada, wah, ini ada apa lagi nih? Nah, ini ada berbagai macam tangan, optional hands. Kayaknya ini optional hands untuk semua Ranger ya, semua Ranger seperti itu. Kita taruh dulu di sini. Terus kemudian di sini ada Rangernya. Oh, Rangernya dalam satu paket plastik ya. Jadi ada biru, pink, merah, hijau, kuning, dan hitam. Ya, ini mereka posisinya agak awkward ya. Agak aneh posisinya, agak lucu ya. Ya, yang kalau bisa dilihat di sini yang Ranger hijaunya belum pakai apa-apa di tengah. Jadi ini mungkin kita bakal
Entah tambahin dengan si armor ataupun kita ganti dengan yang biasa. Miring-miring. Iya, miring-miring ya. Belum ada tangan. Iya, belum ada tangan. Nanti kita tempel tangan dari yang tadi. Iya. Terus apa lagi di sini kita ada? Oh iya, ini dia senjata ya. Iya, senjata. Ini senjata pedang untuk yang Ranger merah. Ya. Terus ini pedang yang melengkung ini untuk yang Ranger hijau ya. Ini salah satu senjata dia juga. Aneh. Dan di sini ada apa nih Sen? Bentuknya seperti pistol bukan? Seperti burung. Seperti pistol ada burungnya ya. Ada gambar burungnya. Ya mirip. Burung dinosaurus kali ini. Ya. Karena temanya dinosaurus. Ini ada apa namanya pistol ya, berbagai macam pistol. Saya lupa nama pistolnya. Baik di Power Rangers ataupun yang Zero Ranger saya lupa namanya, tapi ya nanti kita coba cari tahu ya. Terus kemudian di sini apa nih Sen? Itu si stikernya. Ya ini stiker. Stiker sama si petunjuknya tadi yang Iya, Papa petunjuknya ya. yang tadi dihilangin sama Papa. Ini stiker. Ya, stikernya ini ada beberapa lembar di dalam. Jadi cukup banyak. Ini Cukup. untuk pistol-pistolnya juga di sini stikernya sama. Yang ini untuk apa namanya? Manualnya ya, petunjuknya ya, cara untuk masang stiker, terus kemudian masang si armornya kayak gimana gitu. Di sini juga ini juga ada buat gimmicknya untuk finishernya digabungin senjatanya semua jadi semacam apa ya, tembakan ya, blaster gitu. Nah, ini apa? Nah ini cara masang si armor yang tadi yang emas tadi. Jadi ini nanti ikutin ininya petunjuknya nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu urutannya gitu. Pasang ini gitu. Nah. Gitu. Oke, itu unboxingnya. Nanti mungkin saya coba tempel stiker dan rakit dulu. Nanti kita bikin video lagi dan mungkin nanti saya ganti setnya supaya lebih pas dengan seri Zero Ranger ya. Jadi mungkin saya mau tambahin yang ada pohonnya gitu. Oke, itu dulu unboxingnya. Oke, kita jumpa lagi nanti untuk setelah apa namanya dirakit dan ditempel stikernya. Oke, ketinggalan sedikit, ini ada bagian yang tadi belum keambil. Ini ada optional part di Ranger merah. Terus juga ada ini holsternya ya, holder dari si pistolnya untuk ditaruh di samping si Ranger. Oke, itu aja yang ketinggalan. Oke, kembali lagi di review Myna Shadow Super Zeo Ranger atau Mighty Morphin Power Rangers. Ini sudah ditempel stiker-stikernya dan tangannya juga udah dirakit semua, udah disiapin, dan saya udah nyiapin seperti biasa. Saya terbiasa untuk masukin aksesoris atau option partsnya itu dalam bentuk plastik seperti ini. Kalau kelihatan seperti itu tuh, ya saya bikin fokus. Nah, ini untuk yang merah ada pedangnya, ada tangan dan segala macam. Dan yang lain-lain juga sama, saya bikin dalam plastik seperti ini. Kalau kalian lihat seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum saya berbicara soal mainan ini secara keseluruhan, saya mau coba cerita sedikit soal stiker dan mungkin juga berbagai macam aksesoris yang didapat ya. Jadi kalau dari masing-masing rangernya, jadi pasti dia akan dapat option handnya itu cukup banyak. Tangannya itu kurang lebih ada mungkin lebih dari 8 atau mungkin lebih dari 10 pasang kali ya, 10 pasang, termasuk tangan untuk memegang senjata dan memegang si pistol ya. Dan mereka masing-masing dapat si personal weapon. Khusus untuk beberapa ranger, kayaknya cuma ranger yang ini ya, yang warna hitam, dia ada kapaknya ada 2 mode ya, mode yang biasa sama mode yang pakai yang bisa jadi blaster gitu. Nah terus nanti dia bisa disambung-sambung. Saya belum nyoba sih untuk nyambungnya, nanti mungkin kita coba sama-sama. Nyambungnya seperti ini. Jadi nanti mereka bisa bikin pose gimmick untuk finishernya gitu. Nah, Zeo Ranger sendiri ini adalah model yang kalau nggak salah sih dia cukup kalau dari seri keluaran Shadow Supernya dia mainan yang mungkin 2000 berapa ya? Coba lihat bungkusnya, Sir.
Dia sekitar 2022. Jadi kalau dari bungkusnya itu dia di 2022. Udah. Jadi sekitar sekarang 2025, berarti 2022 3 tahun yang lalu. Iya, itu udah lama banget. Udah lama. Nggak lama-lama banget sih, lama tapi masih agak baru dikit. Mm-mm. Ya, jadi Ini mainannya. yang membedakan adalah dengan seri-seri yang baru itu saya lihat sih ini ya, si tangannya itu kalau dilihat di sini saya ambil contoh ya. Saya ambil cepat aja yang hitam, saya ambil optional hands-nya seperti ini ya. Sebentar, ini kalau teman-teman lihat bisa fokus nggak sih ini. Nah, si tangannya itu nggak tahu nih ketangkap di kamera nggak ya, dia warnanya tuh dia tidak terlalu putih, jadi agak sedikit kuning, tapi kuningnya lebih mendekati putih, agak krem gitu. Jadi ini agak-agak beda ya, mungkin karena dia bahannya sendiri adalah bahan yang cukup elastis, atau kayaknya ini ABS ya, jenis polimer ABS yang biasa untuk mainan gitu. Jadi dia untuk mode yang lebih elastis. Coba deh saya pegang gini, dia bisa digini-gini kan ya. Iya, dia agak bisa di bengkok-bengkok sih. Iya, jadi Bisa dia dibengkok-bengkok. dia gampang untuk dipakein senjata gitu. Beda sama misalnya kalau kita ambil si rangernya, saya coba ambil yang hitam. Kalau rangernya sendiri, ini saya sebagai contoh sekalian ngeliatin join-joinnya. Si ranger ini, yang ini nih, kalau dilihat, kok nggak mau fokus sih. Nah, dia itu apa namanya? Si bagian-bagian initnya tuh agak lebih keras ya, agak lebih keras. Beda polimer ya, beda polimer. Dia polimernya apa ya? Coba Bapak lihat. Tadi tuh tangan yang tadi kecil itu dia nggak kena ke kamera HP. Oh ya? Kameranya yang kamera foto aja. Oh iya, nggak apa-apa. Yang HP buat dipakai audio aja, nggak apa-apa. Oh ini nih PVC ya, PVC ini ada nih. Saya bisa baca nih. PVC. ABS PVC itu buat yang kayaknya itu buat yang lunak. Terus PVC. Terus yang ini PE, PP sama PET nih. Pipi. Ini yang buat recyclability. Jadi untuk yang ABS-nya itu untuk yang tangan kayaknya. Yang lain-lainnya itu yang lebih polimer, yang lebih apa namanya, lebih kaku ya, lebih kokoh, lebih kaku, lebih rigid gitu. Sepertinya begitu. Ini nanti saya akan coba foto-foto ya setelah ini, terus kasih lihat hasilnya nanti juga di akhir seperti biasa. Tapi juga sambil jalan, mungkin sambil apa namanya, ngelihat desain yang udah ada di sini itu. Ini menarik banget ya, mungkin kita ambil satu-satu dan nanti sambil kita lihat ekspresi dari masing-masing. Ini yang ranger biru. Secara desain ini oke. Apa namanya? Warnanya keluar banget, bagus warna birunya. Terus kemudian si ininya apa sih, helmnya juga bagus, si desainnya ya. Dia scope-nya bagus, dan bagian stiker dari ranger ini tuh bagian ini ya, bagian si sabuknya ini mesti ditempel. Sisanya udah terdesain sendiri. Dan oh iya, ini juga aksesoris si holder pistol ini juga harus kita stikerin gitu. Ini kira-kira dinosaurusnya apa nih sayang ini? Nggak tahu. Ini ada tanduknya di sini nih. Ada tanduk-tanduknya, dinosaurus apa ya? Kayak apa binatangnya? Aku nggak tahu nama-nama dinosaurus. Ya nggak apa-apa, yang kayak gimana gitu dinosaurusnya. Kayak binatang apa? Seperti singa itu. Dia seperti rhino. Iya. Seperti rhino, ada tanduknya gitu. Namanya Triceratops. Oh. Triceratops yang ada nggak ya, yang di museum itu loh, yang dia ada tanduk-tanduknya. Nggak apa-apa di sini aja. Tadi tuh kelihatan sedikit. Nggak apa-apa, ini buat suaranya doang. Iya, sedikit. Ya nggak apa-apa. Ini oke. Dan si mold yang ranger ini ya, yang apa ya, khusus yang emang yang apa nih ya, yang laki-laki ya. Jadi dia cukup oke. Gitu. Ini saya coba
cut dulu supaya nanti sesi berikutnya bisa cerita soal lebih luas lagi soal si Zyu Ranger-nya. Jadi saya coba cut dulu ya. Awas ya, jangan sampai jatuh kalau goyang. Oke, sekarang kita lanjut ke Ranger Pink. Ini mold yang bagian female body ya. Jadi dia badannya badan perempuan, beda dengan yang tadi atau yang lain-lainnya yang laki-laki. Dia ada roknya seperti ini bentuknya. Nah kalau ini binatangnya binatang apa San, dinosaurusnya? Ada nggak? Kelihatan nggak? Ada di sini nih dia. Binatang apa? Kelihatannya apa? Ini ada kelihatan titik kecil gitu ya. Itu matanya. Mata binatang apa tuh? Seperti apa? Aku tahu. Aku tahu. Tapi nggak tahu apa tuh. Binatangnya seperti binatang apa? Seperti India. India. Ini sebenarnya burung. Jadi dia tuh namanya pterodactyl. Gitu. Jadi ini lagi-lagi secara scope dan secara warna cukup bagus ya. Cukup bisa menggambarkan si membernya dari Zyu Ranger atau Power Rangers ini. Saya taruh bawah dulu, terus saya ke yang ini, yang tengah, yang hijau, karena dia beda sendiri. Kostumnya itu ada apanya nih Sen, yang di tengah nih, yang warnanya emas ini. Itu kan udah dipasang pak. Dia ceritanya apa ya Sen ini? Itu seperti shawl yang itu, yang untuk di leher gitu. Oh seperti, iya bisa juga. Iya. Tapi badannya jadi lebih apa? Lebih keren. Lebih keren dan lebih apa? Dia lebih kurus apa lebih besar? Lebih agak besar gitu. Iya lebih besar ya. Ya, jadi dia tuh armor, dia tuh kayak baju pelindung. Itu. Nah ini untuk yang Ranger hijau karena dia beda sendiri dan kita bisa lepas pasang si ininya ya, si armornya. Jadi dia tuh ini cukup ya secara proporsi dan secara artikulasi ya cukup terbatas. Seperti misalnya kalau saya coba putar ke atas tuh ya ada batas di sini ya, di si bahunya ini gitu. Jadi memang nggak terlalu leluasa untuk bergerak, tapi juga nggak terlalu jadi halangan juga karena dia masih tetap bisa enak diposekan gitu. Seperti itu. Dan si Ranger hijau ini senjatanya ada 2 ya. Ada si daggernya, itu saya lupa namanya apa, yang biasanya buat dimainin pakai kayak flute gitu. Jadi ini bisa kayak suling gitu sih, kayak flute. Yang ini nih. Ceritanya bisa dimainin kayak gitu, ada lubang-lubangnya itu tuh. Ceritanya begitu. Terus ada pedang yang seperti ini, pedang yang panjangnya ini. Wow, yang ini dipakainya kalau nggak salah di ceritanya waktu dia masih masih jadi villainnya si Zyu Ranger gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ceritanya kalau nggak salah dia itu kakaknya yang merah. Jadi ini mereka berdua kakak beradik dari suatu kerajaan gitu. Nah tapi ternyata si yang hijau ini tuh menyimpan semacam karena dia beda ibu, satu ayah beda ibu. Jadi yang ini dia merasa yang merah ini telah merebut kekuasaan gitu. Terus jadinya dendam segala macam, tapi akhirnya mereka berdamai. Terus yang hijau ini akhirnya membantu yang merah gitu. Kalau dalam seri Zyu Ranger-nya ya, yang hijau itu namanya si Burai, yang merah namanya Geki. Kalau di seri Power Rangers, si yang hijau ini namanya Tommy, yang paling terkenal itu ya di Power Rangers, Tommy Oliver. Yang ceritanya memang sangat berbeda dengan yang versi Jepangnya. Terus yang merah ini namanya Jason gitu. Kalau ini Power Rangers ya, Power Rangers. Cuman saya bakal fokusnya mungkin lebih banyak Zyu Ranger ya, untuk sambil juga ngasih tahu teman-teman yang mungkin belum familiar dengan seri originalnya. Dan yang satu hal lagi yang membedakan adalah yang kuning. Yang kuning kalau di seri ini, yang Zyu Ranger ini laki-laki namanya Boy. Kalau di seri Power Rangers-nya ini jadi cewek namanya Trini, kalau nggak salah Trini. Walaupun kalau dari si kostumnya ya dia nggak ada roknya yang jelas ya. Gitu. Apa ya? Jadi dia ini Ada perempuan. yang kalau di Amerikanya dia
jadinya perempuan, tapi kalau yang Jepang dia laki-laki. Oh, Beda ceritanya. yang Amerika beda cerita juga. Iya. Oh, Mm-mm. Ya jadi begitu. jadi satu Amerika, satu Jepang. Cuman kita bakal fokusnya mungkin banyak di cerita yang original yang Jepang, yang Zyuranger ya. Jadi mereka semua adalah kalau di cerita yang Jepangnya adalah mereka semua itu ksatria dari kerajaan di masa lalu yang kemudian terbangun di masa depan gitu. Terbangun di masa depan karena si musuhnya itu yang tadinya terkurung terus kabur, jadi mereka bangun dan harus menghadapi si musuhnya itu. Seperti itu ceritanya. Premisnya ya cukup menarik karena belum pernah ada seri Super Sentai yang punya cerita seperti itu. Jadi ya cukup bisa membuat terobosan. Terutama juga yang jadi terobosan adalah robotnya ya, yang saya juga belum dapat mainannya. Kalau nanti dapat mungkin akan saya review juga, akan kita coba rakit dan review. Ya, Dan belum dapat ya. belum sampai, kita harus pesen dari Iya. paket. Belum nyampe ya. Ini tuh dari Hong Kong. Oh iya, benar. Lupa ngasih tahu, ini mungkin sempet ke ini ya, ke mention sebelumnya bahwa kita beli paket ini tuh dari Hong Kong. Harganya lumayan karena dia udah termasuk langka banget. Nanti harganya mungkin di caption YouTube ya, dicek aja. Dia itu udah jarang yang jual, jadi sekalinya jual harganya lumayan. Tapi masih normal, masih harga normal, tapi udah agak naik gitu. Nah itu ya gimana San? Ini kan dari Hong Kong ngirimnya pakai foam terus foamnya aku main deh Oh iya, di kardus. foamnya bagus ya. Iya. Ya jadi dia emang Ini seperti W atau pas dibalik M. Oh iya, jadi memang beda dari yang biasa kita terima ya paketnya. Yang dari Hong Kong itu dia full styrofoam gitu. Karena saya mesen ini dan juga si Mega Ranger yang robot ya, SMP-nya itu juga satu paket itu dari Hong Kong dua-duanya. Oke, gitu aja. Nanti kalau ada tambahan saya bakalan masukin lagi, tapi nanti mungkin sambil jalan video foto-foto nanti di akhir. Oke. Itu aja review dari saya. Ini cukup menarik. Kalau kalian mau nostalgia serial dulu ini yang pernah tayang di RCTI, seri Power Rangers-nya ya. Ini kalian bisa coba dapetin juga. Mudah-mudahan sih hunting dan dapet ya gitu. Gitu aja ya. Iya. Oke, ini sesi berikutnya adalah pose Zyuranger dengan personal weaponnya. Semua personil Rangernya ini megang senjata masing-masing, dimana dari kiri ada si Blue Ranger atau si Triceratops ya. Si siapa nama tokohnya, Dan ya namanya. Dia pegang semacam dua tongkat yang ada trisulanya, yang kalau nggak salah sih, nggak tahu ini di seri Zyuranger atau mungkin khusus di versi Amerika dia bisa jadi tombak juga. Terus kemudian ada yang pink, dia pegang panah. Ini kalau nggak salah namanya Mei ya kalau di Zyuranger. Kalau versi Amerikanya siapa, Kimberly ya. Terus kemudian yang Tyranno Ranger dia ada pedang. Terus kemudian yang Dragon Ranger atau yang hijau, si Green Ranger itu, dia pegang semacam belati pendek gitu ya, yang juga bisa ditiup ya, kayak semacam flute. Terus kemudian yang ini, yang kuning, dia pegang dua bilah pisau. Ini binatangnya Sabertooth, atau mungkin kalau yang di Zyuranger-nya ini ya namanya Tiger Ranger. Terus kemudian yang hitam namanya Mammoth Ranger, pegang senjatanya kapak yang bisa jadi blaster juga. Ini senjatanya secara umum sekilas oke. Posenya juga bisa sesuai dengan serial aslinya. Cuman yang cukup saya sayangkan sedikit adalah sangat banyak sekali penggunaan stikernya ya. Jadi senjata aslinya itu kalau saya ambil sekilas, mungkin yang Ranger hitam ya, saya coba biar kelihatan jelas. Kalau dilihat dari pinggir itu, kalau kalian lihat si
warna dasar dari si senjatanya itu abu-abu ini. Jadi semua senjatanya dikasih warna abu-abu dan kita tempel stiker seperti ini. Gitu. Ini tampilannya seperti ini. Gitu. Secara sekilas. Tuh, senjatanya gimana, Sen? Bagus. Kamu senjatanya yang paling suka yang mana? Yang lucu tuh yang ketiga. Yang lucu tuh yang ini, dia paling kecil loh. Ini Apanya? juga paling kecil. Ukurannya. Iya. Sekarang kita mau coba ini, Sen. Kita mau coba susun si senjatanya. Kita susun jadi begini nih, ditempel-tempel begini. Kita coba yuk. Yuk. Nah, sekarang kita mau coba bikin gimmick dari si senjata-senjata ini supaya dipakai di di finishernya ya. Di finishernya. Coba saya cut dulu videonya sebentar. Oke, ini karena yang lainnya saya taruh dulu rangernya, jadi cuma sisa yang hijau. Saya pinggirin dulu sedikit. Cuma masih lihat, kita pasang. Ini bagian bawahnya dimulai dari ini. Ini adalah bagian. Jadi ini kampak yang versi 2. Jadi ada versi 1 yang ini, versi 1 ini. Ini adalah kampak yang dipakai untuk slashnya ya, untuk menebas gitu. Dan satu lagi ini adalah mode blaster. Jadi si Ranger hitam ini ada mode blasternya seperti ini. Nah, katanya ini dipasang di ini juga saya sambil coba-coba ya. Ini si panahnya terpasang ke sini katanya. Coba. Apakah bisa? Saya belum nyoba sebelumnya. Oh iya, bisa masuk seperti itu. Terus kemudian pasang si ini ada ininya ya, ada slotnya ternyata. Jadi mudah sekali sepertinya dipasangnya ke sini. Jadi ini saya pasang si yang biru nih. Nggak tahu nih kok fokusnya hilang. Bentar. Nah, ternyata memang agak susah sih itu pas lepas lagi. Nah, jadi harus sampai klik. Terus kemudian ini pasang ke sebelah sini, si yang kuning. Jadi mestinya pasang ini dulu, baru pasang ke si kampak yang blaster tadi ya. Ini kayak main ini bongkar pasang. Bongkar pasang, aku yang magnet, aku punya tapi princess. Iya, yang princess ya. Nah, terus ke sini baru dikunci dengan si pedang. Pedangnya ditempel pas di ujung. Aku juga punya bongkar pasang, belum nggak tahu. Tapi dia gampang lepas ya yang si panah itu. Iya. Hei, itu panah ya? Iya. Jadi aku punya panah. Nah, seperti ini. Jadi ini dipasang semua. Dan intinya tuh ceritanya di bagian yang ujung-ujung ini adalah ngeluarin si sinar-sinarnya. Push gitu. Seperti di filmnya gitu. Apa? Tunggu sebentar. Agak susah sih. Jadi dia gampang lepas. Itu gampang lepas gitu. Iya, gampang lepas. Gitu. Soalnya dia nggak Oke, ini setelah kita rakit dan sekarang sudah di pose finisher attack dari si Zyuranger ya, dengan backgroundnya ada yang hijau gitu. Jadi ini senjatanya sudah dipasang semua, walaupun ini sebenarnya kelemahan dari si Shadow Super ini itu si pemasangan ini, si finisher attack ini tuh ini agak susah sih. Jadi ketika kita pasang dia nggak benar-benar kuat gitu, terutama bagian antara si yang paling bawah sama yang panah itu dia susah banget nempelnya. Dan juga yang pedang di atas ini juga susah. Yang gampang adalah nempelin si ini karena dia punya punya lubang khusus untuk nempelnya, yang kuning biru ini. Yang senjata yang kuning, yang biru dia gampang banget nempel ke si panah ini. Cuma dari panah ke yang kampak itu, yang blaster yang Ranger hitam itu dia susah banget nempelnya. Dan si pedang juga susah banget. Itu aja sih yang saya juga
kurang pas gitu kalau misalnya ngelihat gitu. Nah, Sensen kamu mau lihat ya? Ambil aja nih. Ya, jatuh semua. Nah, ini nih. Dari dekat seperti ini. Dia tuh pegang Jadi sendiri. pegangannya di sini, lihat tuh. Jadi tangan kanannya megang senjata, lihat tuh. Terus satunya megang Yang bawahnya. yang bawahnya. Ngomongin bawahnya begini gitu. Jadi seperti aku megang plastik, tangannya begini. Gitu. Iya, seperti itu. Tangan. Nah, tuh kan dia tuh apa namanya? Si yang merah ini tuh gampang banget tuh lepas tuh, lihat tuh. Gampang banget lepas tuh. Gampang banget lepas. Jadi dia nggak apa ya? Jadi dia langsung cuk gitu. Iya, dia langsung lepas. Langsung cuk. Dia nggak kokoh gitu loh. Nah, jadi nempelin lagi juga susah banget. Jadi emang harus apa ya, bersabar, atau kalau emang pengen di posenya gini terus ya dipakein double tape atau mungkin dilem sedikit Iya. gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen ganti lagi posenya ya lepas lagi gitu sih. Itu Tapi, aja. Kan awalnya ini si background gambarannya dia tuh awalnya ini terus diganti dengan pohon yang itu terus Oh iya bener, ini kebetulan yang ganti ini untuk background. berdirinya si ranger itu di sini di depan, Iya. tapi dikasih alas, tapi alasnya nggak terlalu tinggi. Jadi ini tuh backgroundnya adalah pohon itu ya. Jadi ini adalah diorama yang jarang kepake karena saya bikin pohon yang di belakang itu agak kebesaran. Jadi out of frame-nya banyak tuh. Jadi sayang banget sih. Jadi harusnya sih si pohon itu dia bisa agak lebih bawah. Jadi si daun-daunnya bisa lebih kelihatan dan lebih pas kalau pas saya ambil foto. Tapi untuk segini sih rasanya sih oke-oke aja ya untuk masuk. Jadi saya berani pasangin di belakang, jauh di belakang sana, terus saya pasang platform tambahan di sini gitu. Ini semuanya dioramanya kita bikin sendiri. Iya, bersama. Kamu juga bikin ya? Iya, aku bantuin, tapi Sama yang ini apa? tuh. Gunung berapi ya? Iya, aku punya gunung berapi udah dibikin, tapi awalnya lupa gitu. Iya, jadi ini nanti kapan-kapan kalau kita punya waktu kita bikin rekaman diorama ya. Kita bikin kasih tahu cara bikinnya ya. Ya, nanti kita bikin ini juga Iya. pakai cat akrilik. Iya, ini pakai akrilik campur sama glue gun, lem tembak yang cair itu, terus kemudian ditempel lagi sama ini rangkanya dari kawat yang diulir, terus dikasih clay juga. Dan setelah jadi tuh daun-daun yang hijau itu ada daun yang beneran, ada daun yang saya beli alat-alat DIY gitu lah. Jadi kalau di Taiwan ini ada beberapa toko yang jualan alat DIY gitu. Saya beli daun-daun kecil itu terus tempelin pakai super glue, tempel-tempel terus jadi kayak gitu. Jadi kalau mau bikin bisa juga ini pohonnya, kalau mau jadi pohon sakura juga bisa ya. Kita Bisa. nanti cari daun yang pink. Iya. Gitu. Itu aja kali ya. Ini udah pada jatuh. Nanti saya tambahin Ya, pose-pose yang lain, foto-fotonya gitu. aku ngomong sebentar. Ini tuh si pohonnya terbuat dari clay juga. Iya, clay, lem ya. Terus diwarnain dengan cat Akrilik ya. Warnanya juga Itu sih macam-macam. cara bikinnya agak susah gitu. Iya, susah banget ini cara bikin. Saya bikin ini berapa hari ya, Sen ya? Lebih dari 2 hari, 3 hari baru jadi. Karena setelah dicat, nunggu kering, terus ditambal lagi, cat lagi, nunggu kering, dan diulang-ulang. Agak repetitif juga. Nah, kapas ini saat caution. Iya. Yaudah, gitu aja ya. Iya, itu. Gitu untuk aja. asap. Episode segini ini cukup sekian. Cukup menyenangkan, walaupun secara mainan ada kelebihan kekurangan. Tadi saya mungkin kekurangannya senjatanya tadi ya kurang puas, dan sisanya sih dari sisi si rangernya, figurnya itu oke. Playability-nya juga oke gitu. Kalau kalian menemukan ini kayaknya sudah sangat mahal harganya karena udah mulai langka gitu ya. Jadi itu aja episode sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen ya. Kalau kalian juga dulu menonton serial ini waktu tahun 90-an atau mungkin tahun 2000-an awal. Oke? Dah.
Dadah. Bye bye.